Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk setia belajar firman Tuhan. Hari ini kita tiba pada bahasan dari Injil Matius pasal yang ke-11. Ayatnya ayat yang ke-20, 21, 22, dan kita akan bahas hingga ayat yang ke-24. Matius pasal 11, ayat 20 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Menarik sekali membaca bagian ini, dan kita sudah membahas kemarin tentang penjelasan Yesus tentang Yohanes Pembaptis dan pelayanannya. Dan kemudian ayat 20 beralih kepada Yesus mengecam beberapa kota, antara lain Korazim, Betsaida, lalu juga kita membaca kota Kapernaum. Dan menarik di dalam ayat yang ke-20 dikatakan lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Aneh bukan? Mujizat-mujizat banyak diberikan, mujizat-mujizat banyak terjadi di kota-kota yang saya sebutkan tadi, tetapi justru di situ mereka tidak bertobat. Nah, seringkali kita berpikir kalau saja ada mujizat, mungkin orang-orang bertobat. Kalau saja Tuhan berikan mujizat untuk suami saya, istri saya, anak saya, tetangga saya, atau kenalan saya, mungkin orang itu bertobat. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi menurut ayat yang kita baca, mujizat itu perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah pertobatan. Dan mujizat tidak berbanding lurus dengan pertobatan. Menurut ayat ini. Jadi jangan salah, saya selalu mengupas dari ayat ke ayat. Menurut ayat ini, orang boleh mendapatkan mujizat. Tapi mujizat tidak selalu membawa orang kepada pertobatan. Dan kalau kita belajar bangsa Israel dicatat betul oleh Mazmur 78. Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu dan mengalami banyak sekali mujizat. Mereka melihat, mereka merasakan, mereka mengalami mujizat. Tapi toh mereka tidak bertobat. Nah, kita melihat di sini, itu sebabnya Alkitab berkata ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Nah, kita membaca ada Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan kita membaca di dalam sejarahnya. Kota-kota ini pada akhirnya sudah tidak ada ceritanya. Bahkan mereka menjadi kota-kota yang ditinggalkan, bahkan mereka menjadi kota-kota yang hancur. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka bukan melawan Yesus, bukan. Mereka hanya tidak bertobat. Nah seringkali kita berpikir, wah mungkin Yesus mengecam kota-kota ini karena kota-kota ini melawan. Mereka tidak melawan. Hanya mereka tidak bertobat.
Jadi bagi Yesus, tidak bertobat adalah sesuatu yang dianggap besar. Tidak bertobat adalah sesuatu yang dianggap serius oleh Yesus. Nah, kalau Yesus menganggap pertobatan itu adalah sesuatu yang serius, maka sudah sepantasnya jika Anda dan saya, murid-murid Kristus, juga melihat pertobatan itu sebagai sesuatu yang serius. Tidak salah kita meminta mujizat. Tetapi di hadapan Yesus, pertobatan itu jauh lebih serius. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Nah, kemudian tadi kita baca, jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di antara kamu, sudah lama mereka bertobat. Yesus membandingkan dengan Tirus dan Sidon, dan kemudian tentang Kapernaum, Yesus membandingkan celaka engkau Kapernaum. Apabila di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Nah, kita kaget membaca ayat ini. Nah, kalau Yesus sudah tahu, kenapa tidak Yesus melakukan mujizat di Tirus dan Sidon? Kenapa Yesus tidak melakukan mujizat di Sodom? Kenapa? Kenapa kok Yesus kok tidak langsung saja kan? Nah, apa yang kita pelajari dari ayat ini adalah sesungguhnya kalau Tuhan datang kepada Anda dan saya, baik melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui mujizat-mujizat, sesungguhnya itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dan kita bisa bertobat, itu sesungguhnya adalah anugerah yang besar. Kita lihat di sini, kalau Tirus dan Sidon mengalami mujizat seperti yang kamu alami, sudah bertobat mereka. Kalau Sodom mengalami mujizat seperti yang kamu alami, sudah bertobat mereka. Nah, kita belajar di sini bahwa bersyukurlah kalau Anda dan saya itu bisa bertobat. Karena itu adalah karya Roh Kudus yang luar biasa, karya Roh Kudus yang luar biasa, dan karenanya kita patut bersyukur. Itu anugerah yang patut disyukuri. Seringkali orang tidak menganggap pertobatan itu sebagai satu anugerah yang besar. Anugerah yang patut disyukuri. Nah, perhatikan ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa? Karena mereka kota-kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida, mereka sudah menerima mujizat, tetapi mereka tidak menerima mujizat. Mereka tidak bertobat. Dan ini dianggap serius. Itu sebabnya hukuman yang berlaku atas mereka nantinya, Alkitab berkata, akan menjadi sesuatu yang serius. Bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya hari-hari ini? Mana yang lebih kita pentingkan dan mana yang lebih kita tekankan? Adakah kita menekankan mujizat ataukah kita menekankan pertobatan? Nah, seringkali kita berdoa minta mujizat untuk orang, berdoa minta mujizat untuk orang ini, untuk orang itu. Yang lagi ngetren di Indonesia sekarang ini mujizat instan katanya. Ada yang pakai air suci dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mujizat tidak serta-merta membuat seseorang bertobat. Jadi tantang seseorang, tantanglah kita, tantanglah keluarga kita untuk menerima Yesus, bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya, karena itu jauh lebih perlu, dan itulah yang ditekankan Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca dari Matius pasal 11 ayat 20 dan seterusnya. Dan juga bagi kita yang sudah menerima mujizat, pertanyaannya adalah, adakah pertobatan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita? Kalau belum, biarlah kiranya renungan murid Kristus hari ini, rumus renungan murid Kristus, menjadi panggilan bagi Anda dan saya untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Tuhan tolong kami supaya firman ini berbicara, menegur kami. Kalau kami bisa bertobat, itu adalah anugerah yang patut kami syukuri. Betapa Tuhan cinta kepada kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Karenanya jangan kami menyia-nyiakannya. Seperti kata firman-Mu hari ini. Dan tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menganggap pertobatan itu sebagai sesuatu yang serius. Kami tidak menunggu untuk bertobat. Kami tidak menunda untuk bertobat. Tapi hari ini kami mau bertobat ya Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa, khususnya sepanjang hari ini. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin.